Hai Sobat Dapur semua. Hari ini temanya aku bikin rujak cingur ya. Rujaknya orang Surabaya, rujaknya Jawa Timur, terutama kota Surabaya ya. Yang paling khas itu adalah ini. Selain Semanggi Surabaya, juga ada rujak cingur Surabaya. Jadi rujak cingur Surabaya itu petisnya memang agak hitam. Jadi kayak khas gitu ya. Ini dimakannya sama kerupuk. Ini enak banget ini. Pasti semua suka ya kalau rujak cingur ya. Dan di mana-mana sebenarnya sih ini banyak ya, ada ya rujak cingur ya. Cuman untuk bikin rujak cingur yang pas dan rasanya enak itu kan tidak semua orang bisa ya. Karena itu kan ada beberapa mungkin dari campurannya ya. Campuran petisnya atau racikannya. Nah, itu yang bikin rasanya itu bisa berbeda. Yuk kita langsung aja nikmati dan makan rujak cingurnya ya. Dan bumbunya rujak cingur Surabaya itu memang sangat kental seperti ini ya. Coba tidak saya tunjukkan. Nah, ini sangat kental ya, seperti ini. Jadi tidak encer. Memang seperti ini. Dan warnanya memang hitam karena dari petisnya itu hitam. Ini sebenarnya makanan yang paling enak bagi saya. Dan ini cengurnya. Cukup gampang kok membuat rujak cingur. Nah, buat yang penasaran bagaimana caranya membuat rujak cingur yang enak, yuk langsung aja nonton videonya ya. Let's cooking. Langsung aja, ini bahan yang diperlukan untuk membuat bumbu rujak cingur. Ini aku buat untuk 3 porsi ya. Jadi ini aku siapkan bawang putih iris ya, yang sudah digoreng 3 siung. Ini aku pakai 3 siung bawang putih diiris kemudian digoreng ya. Terus kemudian 75 gram kacang tanah, ini juga digoreng. Terus kemudian cabai rawit 6 biji, aku pakainya sesuaikan selera aja. Ini plus tangkainya ya. Terus kemudian terasi 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh dan gula merah 40 gram. Kemudian air asam, ini 1 sendok makan air asam kemudian diseduh dengan 4-5 sendok makan air panas ya. Terus kemudian ini petis udang, ini pakai petis udang yang super ya. Ini nanti kita pakai sedikit aja, kurang lebih 1,5 sendok teh. Terus kemudian ini yang bikin hitam ya. Petis udang yang warnanya hitam 125 gram. Kalau tidak suka warnanya yang hitam, itu bisa dimix dengan petis coklat ya, yang warnanya agak coklat gitu. Cuma nanti rasanya pasti akan beda. Lebih enak ini. Terus kemudian air putih secukupnya. Nah, sekarang kita haluskan dulu. Ini kacang tanah. Terus kemudian cabai ini jangan dibuang tangkainya ya. Ini katanya sih yang bikin sedap itu dari tangkainya ini. Jadi diikutkan jadi biar sedap. Terus kemudian bawang putih, terasi, garam dan cabai rawit ya, kita haluskan semua dulu. Kalau kita mau bikin sambal kan dibuang tangkainya ya. Cuman kalau kita bikin rujak gini tangkainya jangan dibuang. Tambahkan air sedikit ya, supaya nanti biar lebih mudah saat kita menghaluskan. Nah, ini sudah halus kacangnya, kacang tanahnya sudah halus dan semua ya. Terus kemudian kita tambahkan pisang kelutuk atau pisang batu ya. Ini kita kupas sedikit dulu ya, kita kupas. Nah, kita iris tipis-tipis. Nah, seperti ini, kasih secukupnya aja ya. Secukupnya, kurang lebih seperempat buah pisang ini ya. Terus kemudian kita haluskan, karena ini kan kita buat untuk 3 porsi ya. Nah, kita haluskan pisang kelutuknya atau pisang batu. Nah, kita tambahkan air secukupnya untuk mempermudah saat kita menghaluskan. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini,
Kemudian tambahkan air asam. Air asam kurang lebih 3 sendok teh ya. Ini juga sambil dicicipi nanti ya, jadi disesuaikan aja biar nggak terlalu kekejutan. Terus kemudian tambahkan gula merah. Nah, haluskan, ratakan ya, campurkan sampai merata. Nah, kalau sudah, kita tambahkan, nah ini yang bikin enak ini, petis udang yang super ya. Nah, ini cukup 1,5 sendok teh saja. Ini yang bikin enak petis ini, cukup sedikit aja sudah enak ini. Jadi kalau beli itu petis udang super dan lengket sekali memang. Petisnya itu teksturnya tuh lengket-lengket banget. Agak susah memang ngambilnya jadi karena dia lengket banget ya. Dan warnanya memang hitam juga yang ini. Cuma tidak sehitam petis yang udang yang satunya ya. Nah, kemudian tambahkan petis udang yang hitam. Nah, ini ya. Petis udang itu kan ada beberapa macam ya, ada yang hitam sekali seperti ini, ada yang agak coklat, ada yang setengah menuju coklat menuju ke agak hitam. Terus kemudian ada yang coklatnya itu coklat agak-agak terang gitu ya. Jadi macam-macam. Biasanya yang petis-petis biasa itu kayak dipakai untuk tahu tek yang warnanya agak coklat itu ya, dipakai untuk macam-macam, cuman tidak untuk rujak cingur ini. Nah, ini diratakan. Kemudian tambahkan lagi air asam lagi kurang lebih 2 sendok teh ya. Biar rasanya benar-benar mantep. Nah, ini diratakan. Biar rata kita pakai begini. Nah, udah rata, kita tambahkan sedikit air lagi ya, secukupnya aja biar tidak terlalu kental ya dan tidak terlalu lengket ya, karena kan ini petisnya tadi kan juga sama-sama lengketnya, cuman enggak, yang terakhir kan enggak terlalu lengket, cuma tetap aja jadinya lengket nanti terlalu kental. Sambil dicicipi ya, kalau sudah cukup, dirasa sudah selesai, siap untuk disajikan. Nah, ini cukup untuk 3 porsi sambal bumbu rujak ini, cukup untuk 3 porsi ya. Nah, kita sekarang siapkan untuk bahannya. Ini aku pakai belimbing, buah belimbing, terus kemudian bengkoang, terus kemudian mentimun, terus kemudian ini ada kedondong, terus nanas, kemudian ada mangga muda, ini mangga muda ya, terus kemudian timun lurik atau kerai ya orang Jawa nyebutnya, ini direbus dulu. Nah, kemudian ada tempe goreng, terus kemudian tahu goreng. Nah, ini lontong ya, kita pakai lontong untuk bahan ini, biasanya untuk matengan ya. Terus kemudian kecambah sama kangkung yang sudah direbus ya, sayur kangkung. Nah, ini yang utama, cingur sapi atau mulut sapi ya, ini pas di dekat hidungnya ini. Nah, ini sebelumnya direbus dulu ya, kurang lebih 30 menit sampai agak sedikit empuk ya, sambil dikasih garam dikit jadi biar ada rasanya. Nah, sekarang kita meracik. Kita potong-potong sesuai dengan keinginan. Mangga muda, kemudian nanas, kita potong sesuai dengan selera. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak, nanti kenyang. Kemudian bengkoang secukupnya. Ini sih bisa untuk berapa bungkus ya. Terus kemudian kedondong. Kedondong itu seperti ini ya, cara belahnya itu, cara motongnya. Jadi bukan diiris ya, jadi dipotong seperti ini. Kedondong, terus kemudian mentimun. Mentimun sesuaikan dengan selera juga jumlahnya.
nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Terus kemudian belimbing, ini buah belimbing secukupnya juga. Enak banget rasanya. Terus kemudian timun lurik. Nah, timun lurik atau kerai ya, ini sudah direbus. Jadi direbus sampai benar-benar dia empuk ya. Terus kemudian tempe goreng, kita potong-potong seperti ini. Terus kemudian tahu, kita juga potong-potong tahunya. Nah, tata sesuaikan dengan selera. Tata secantik mungkin. Jadi supaya lebih menarik. Tapi kalau menarik saja rasanya kurang mantep ya percuma ya. Nah, yang penting itu menarik, rasa juga mantep. Nah, tambahkan sayurannya, sayur kangkung dan sayur kecambah yang sudah direbus. Kita tata kembali. Kalau di Surabaya ini sih banyak yang jual ya, karena memang kan rujak cingur itu khasnya sini. Terus kemudian cingur, nah ini cingurnya. Ini direbus 30 menit aja sudah cukup kok ya, jadi nggak terlalu lunak-lunak banget dan juga nggak keras. Dikasih garam loh ya kalau ngerebus ya, jadi supaya dia lebih terasa. Terus kemudian lontong. Nah, jadi kita makan pakai lontong biar kenyang. Ini seporsi ini sudah banyak loh ini ya. Ini udah kenyang banget ini kita makan ini. Saya biasanya kalau segini nggak habis. Walaupun saya sangat suka dengan rujak cingur, tapi saya nggak bisa menghabiskan kalau untuk rujak cingur satu piring segini tuh. Kecuali saya lapar banget gitu. Nah, baru tambahkan bumbunya. Nah, ini bumbunya kan kental banget seperti ini ya. Memang seperti ini bumbunya rujak cingur Surabaya itu. Nah, selesai. Wow, mantap banget. Ini bumbunya sudah pas banget ya, dijamin pasti suka. Bumbunya itu enak banget. Ini saya racikan saya ini sudah pas banget. Jadi memang saya sesuaikan ya. Jadi kita nggak perlu ragu untuk mencobanya. Nah, cukup mudah bukan? Silahkan dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.